Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Pagi ini, pagi ini jam 9 pas, tanggal 23 Oktober 2025 di Depok. Saya mau sharing satu metode lagi yang saya namakan decrawling method, maksimalkan reward saat market drop. Nah, jadi idenya gini teman-teman. Kebetulan ini market lagi turun. Nah, teman-teman lihat ini posisi pullnya biasa. Nah, di sini saya punya reward 153 USD, 153,4. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, ini kan dalam bentuk arrow. Ini dia arrow-nya sebenarnya. Oke ya. 197 arrow aslinya. Nah, sekarang arrow kan lagi turun. Lagi turun. 0,7768. Oke, ya, turun 6%. Kemarin dia baru nih 0,855. Kan saya rugi sebenarnya kalau saya withdraw kemarin di sini mestinya saya dapat lebih 6% kan. 6% kan lumayan. Nah, tapi sekarang kan udah turun. Harusnya kalau kemarin anggaplah 153 ya. 153 tambah 6%. Kemarin ini 162 nih. Kalau saya withdraw kemarin. Anggap gitu ya. Nah, sekarang karena arrow lagi turun, otomatis value USD-nya juga turun. Gimana cara mengakalinya? Oke. Cara idealnya adalah ini. Karena kita punya dalam bentuk arrow semua, ini 197. 197 alias 193 dolar. Idealnya kita cari pull arrow di sini. Terus yang padanannya USDC, arrow USDC. Jadi teman-teman, idenya itu ya. Idenya gimana reward yang kita udah dapat karena market turun, kita bisa balikin lagi ke harga kemarin atau kemarinnya lagi atau seminggu yang lalu. Terserah. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Tapi kita lihat di sini cuman satu pool USDC Euro yang rewardnya lumayan, APR-nya lumayan ini USDC Euro. Oke. Tapi TVL-nya terlalu kecil nih, 59.000. Kalau saya terlalu kecil ya. 59.000. Saya biasanya minimal kalau pool biasa 250.000, tapi kalau high risk banget 100.000 oke lah. Tapi kalau 59.000 TVL-nya saya nggak akan ambil. Saya cuan. Jadi yang saya lakukan adalah saya menswap arrow ini ke token hedge, token lain yang lebih volatile dan turunnya lebih besar dari arrow. Dan karena dengan turun lebih besar dari arrow, kita berharap ketika dia naik kenaikannya lebih besar, itu ya. Arrow turun 6%, sekarang kita cek virtual cuma 5. Ini 7 day, 4 day. Virtual 5, arrow 6. Nah, idealnya teman-teman, idealnya si virtual ini lebih besar dari arrow. Virtual ini lebih besar dari arrow turunnya. Jadi saat dia naik juga lebih kencang. Oke. Tapi demi kepentingan tutorial ini, saya juga nggak punya waktu buat nyari-nyari lagi. Jadi ini saya contohkan aja, tapi yang penting teman-teman udah dapat konsepnya ya. Konsepnya adalah kita mau 153 ini balik minimal di harga 2 atau 3 hari yang lalu sebelum dia turun gitu. Karena ini kan reward kita harusnya yang kita ambil.
kita ambil buat beli beras, kita ambil buat sehari-hari. Nah kalau bisa sih di harga segini, karena ini kan masih baru. Kita kan telat kalau jualnya segini. Kemarin ini 0,855, sekarang udah turun jadi 0,77 gitu, dari 0,85 jadi 0,77. Nah, oke. Jadi cara yang saya lakukan adalah hari ini rencana saya ya. Ini anggap ini ya. Ini nggak terlalu ideal ya. Idealnya penurunan aero ini lebih kecil daripada koin yang dituju gitu. Tapi nggak pasti, virtual masih oke lah. Itu bedanya cuma sedikit. Plus virtual juga volatile. Nah, ini saya udah catat tadi. Jadi 197 euro per hari, per pagi ini, per saat ini 197,27 dapat 153,3, bener nggak? 153,4. Oke, udah berubah lagi, kita samain aja 153,4. Nah, kalau kita WD-nya kemarin di harga ini, harga 0,865 klaimnya kemarin, benar nggak 0,8 harga kemarin? Karena ini reward yang harusnya diambil ya, 0,85. Oke, ya, nah 0,855. Anggaplah 0,865. Jadi harusnya kita dapat 170. Lumayan kan? $17 lumayan. Nah, jadi hari ini yang saya lakukan ini. Jadi kita menuju ini ya. Kalau kita harus dapat lebih dari 170 dari reward €197 ini. Kita harus dapat lebih dari 170. Oke. Teman-teman udah paham konsepnya? Nah, sekarang yang kita lakukan, kita hitung dulu. 197,27 euro ini dapatnya berapa virtual sih per hari ini? Karena koin yang kita tuju yang mau kita ubah dari euro ke virtual. Jadi saat ini dapat 206 virtual ya. 206, 206,4. Oke, ya kita bikin aja 206 biar gampang hitungnya. Nah, 206 virtual ini kira-kira kalau dia udah di bawah sekarang bisa balik berapa sih gitu? 2 hari yang lalu, 2 hari ke depan berdasarkan cara berdasarkan harga 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, ini ada nih. Ini kita ganti USD dulu. Jadi segini ya harganya ya, segini ya. Jadi kemungkinan kalau dia bounce back masih bisa lah di harga nih 0,76 atau buat enaknya 0,77 aja gitu. Biar nggak usah di antara ya 0,7678. Oke, 0,77. 0,77. 0,77. Nah, terus kita di sini cari virtual USD. Karena kebetulan virtual USD lumayan ya, virtual USD. Sebab kita akan men-swap semua ini ke USDC. Teman-teman lihat TVL-nya 199.000 masih oke lah. Nah, kalau ini kemudian ini kita buka simulasinya. Ini kita 0,1 aja, biar tipis. Terus di sini kita ini 0,77, kita balikin ke 0,77. Kita hitung nih jadi duit berapa sih kalau kita masukin ke pool ini gitu. Kira-kira 82. Wih, panjang. 0,77.
Itu ya 1800. Saya mengurangi ini 0, ini udah 0. Oke, kita bisa expect lah 3% sehari. Kalau kayak gini, kalau dia emang bener nih, ya 3% dapat lah kalau kita dalam rank. Pokoknya sekitar itulah, pokoknya sekitar 3%. Nah, terus kita hitung. Kita lihat ranknya, tadi saya udah hitung juga. Sekarang kita ulah hitung lagi 0,7426 sampai 0,7721, benar nggak sih? Ini 7423, 0,7426. Tadi saya ngitungnya gini nih, dari sini barusan 0,7721 atasnya, 0,7721. Oke ya. Jadi di rank 38 APR-nya masih segitulah, masih rank 3,8%. Rank 3,8%, kita tes dulu berapa sih? Berapa sih APR-nya? Rank 3,8%. 3,6. Tuh, 1800, masih oke lah. Saya kira ini dapat ya 3% kurang dikit sehari dapat lah. Oke. Sekarang kita ngitung, kita ikuti aja ini biar lebih cepat. Tadi saya ngitungnya ini 0,7426 sampai 0,7721. Jadi harusnya posisinya ini. Tapi nanti saya contohin. 0,7426 udah 0,7721. 0,7721. Jadi tadi saya akan masuk di rank ini nih. Di rank ya 39 atau 3,8% lah. Gitu ya. Terus jadi berapa sih duit ini kalau nanti dia balik ke harga 7721 atau naik ke atas? Nah, saya udah ngitung juga. Berarti karena kita semuanya sekarang virtual, kalau dia naik ke atas ini dia akan berubah jadi USDC semua. Nah, agar fair kita ambil di tengahnya. Nanti nggak akan 100% akurat sebab tergantung berapa lama dia di pinggir sini, berapa lama dia di pinggir sini, berapa lama dia di pinggir kiri, berapa lama dia di pinggir kanan, berapa lama dia di tengah. Tapi kita bisa ngira-ngira dengan mengambil harga di tengah gitu. Jadi di tengahnya adalah 0,75735. Oke. Jadi 206 virtual tadi, ini 206 virtual. Aero tadi jadi virtual ya, 206 virtual. Kalau harganya naik jadi 7721, kita akan berubah jadi 156 USD. 156 USD ya duitnya ya. Duitnya 153 D berubah jadi 126. Oke ya. Ini 206 virtual dikali di harga pertengahan di sini, pertengahan. Hasilnya 156 USD. Oke ya. Kalau kita masuk sekarang dengan posisi 100% virtual, kemudian dia merangkak ke atas, makanya namanya crawling, merangkak ke atas, dia akan berubah jadi 156 USD. Oke. Dan di perjalanan kita dapat reward. Berapa hari dia di dalam, segitulah kita dapat reward. Nah, di sini saya untuk kepentingan ini bisa aja seminggu, bisa lah seminggu. Oke. Anggap kita bisa seminggu. Jadi kalau dapat kita 3% sehari, berarti 4,59. Jadi 153 ini 4,59 per day reward. Kali 7 hari sama dengan 32 USD. Oke. Jadi ketika kalau dia 7 hari dan berubah jadi USD semua, duit kita yang 153 ini jadi segini. Inilah salah. 156 ini. Dolarnya berubah jadi 156. Karena dia USD itu reward dapat 32. Berarti 156 tambah 32 187. Benar. Enggak kurang mana. 156 tambah 32,13. Jadi dia jadi 188. 188,13.
Kalau dia berubah jadi USDC semua, naik ke harga 7721 ini. Naik ke harga nih 7721. Gimana kalau dia nggak naik-naik? Ya nggak apa-apa, posisi kita tetap 100% virtual. Gimana kalau dia tenang aja di tengah? Ya bagus, kita dapat reward 3% sehari, ya mungkin 2%. Pokoknya sekitar itu, yang jelas kita dapat reward tiap hari. Oke, sekarang saya praktekkan ya. Ini 153, 153, 157 euro, saya klaim dulu. Saya klaim 154 jadi ya. Pokoknya 19 berapa euro tadi? 197,27. Oke, kita lihat euro-nya udah masuk atau belum? Udah 197 euro ya. 197 euro. Karena ini duit kecil, saya akan di sini aja. Saya nggak akan ke DEX. Karena saya akan bikin pool di Vivat aja. Nah, jadi berapa tadi? Tar 7426, 7721 itu berapa persen? Kita cek dulu, kita samain. Kita samain 7426, 7721, 3,9% ya, 1400, 3,9%. Nah, kemudian kita pilih tadi euro. MAC ya. 197,27, oke ya. Ini 197,27 teman-teman ya. Baik. Nah, ini kan sebagian di swap 0,5 euro nih ke USDC. Teman-teman bisa pilih di sini nih. Mau 100% euro, keluarin. Kalau teman-teman tipis ini, kemungkinan kan akan masuk lagi nih. Tapi dia akan 100% euro akan juga bisa jadi virtual, tapi nggak akan di swap ke USDC. Ini USDC-nya 0. Jadi posisi kita pas masuk tuh 100% virtual. 100% virtual. Kalau mau masuk dikit, berapa tadi? Oke, tipis banget. Segitu. 1,8 saya nggak mau. Segitulah. Kalau segitu. Karena saya mesti menukar virtual yang lagi murah dengan USDC nih, makanya saya nggak mau. Saya mau 100%. Udah itu aja. Masih 3,8%. Posisi saya sekarang 100% virtual ya. Jadi saya masukin 100% virtual, 0% USDC. Oke ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin aja. Sekarang kita lihat, belum ada. Ini masih pool yang outrank. Kita refresh. Belum ada juga. Hilang. Saya pause dulu ya. Nah, udah muncul ya teman-teman. Ini dia, virtual USDC. Nah, mulai masuk. Mantap, mulai masuk teman-teman. Tadi masih di luar, sekarang mulai masuk. Mulai mencetak poin. APR segini. Kalau benar dapat segini per hari, ya bagus banget. Oke ya, teman-teman dapat ya. Konsepnya tadi saya ini di luar pas di luar banget tadi kan 0% virtual, sekarang udah mulai convert ke USDC. Dan kalau sesuai perkiraan, nah
kita bisa profit dari yang harusnya kita kalau kita withdraw sekarang itu 153,4. Kalau sesuai ini jadi 188,13. 153,4 kurang 188,13. Jadi kita bisa profit $34 lagi, 34,7. 34,7 ini dibagi 153. Wih, 22%. Jadi kalau ini working sesuai planning, reward kita bisa nambah 22% gitu. Luar biasa. Oke, gitu ya. Silakan praktek teman-teman. Udah keluar lagi nih. Oh, pas. Oke. Silakan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.